Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sudah sarapan semua belum? Sudah. Tadi sebelum pelajarannya Pak Guru, tadi pelajaran siapa? Ekonomi Pak siapa? Oke. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk dipimpin doa terlebih dahulu kepada ketua kelas Mas Raffi Agil untuk memimpin doa pada pertemuan pagi hari ini. Belum siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahmah. Amin. Terima kasih. Baik, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi terkait pengelolaan emosi. Ya, coba di sini ada cerita. Salah satu cerita nanti coba tolong ada yang menyampaikan rasanya seperti apa terkait cerita pada pagi hari ini. Coba Mbak Inatul membacakan cerita tersebut. Pagi hari itu, bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan agak ajar yang sudah disiapkan rapi digantung ke motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak atau ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Dari cerita tersebut, coba di masing kelompok, terutama kelompok ini, coba disampaikan bagaimana rasanya ketika melihat situasi dan kondisi itu terjadi pada diri kalian. Coba. Rasanya bagaimana? Rasanya melihat kondisi seperti itu. Nah, terus Karena besar, kesannya karena motornya besar, karena kehabisan bensin atau karena baik. Sebelum kita lebih dalam menyampaikan materi pengelolaan emosi, di sini sudah kelihatan bahwa ada seorang bapak ibu guru mengendarai motor sudah disiapkan, ibarat kata orang tua itu sudah mempersiapkan bekal buat kalian ke sekolah, dari sepeda motor, terus kemudian bahan ajar, terus kemudian tas dan sebagainya sudah disiapkan. Tetapi di pertengahan jalan itu motor kamu mogok. Pasti seolah-olah kamu itu udah pikirannya udah gak karuan. Itu jelas yang namanya emosi itu akan timbul. Di situ ada kertas. Silakan fokus ke kertas. Ini sudah kita bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Di situ ada kertas besar. Silakan dibuat menjadi yang namanya roda emosi. Roda emosi. Di situ juga sudah ada stick note-nya juga berwarna-warni. Dan monggo tiap kelompok membuat gambar seperti ini. Ya, ada senang, ada sedih, dan juga dan sebagainya. Excited, tender, scared, angry, sad, happy. Ya,
Monggo dibuat per kelompok, dibuat terus dicatat. Misalkan seperti ini. Happy, berarti contohnya apa? Berarti bisa senang, bisa bahagia dan sebagainya. Itu seperti itu. Silakan dibuat, waktu kami persilakan. Monggo. Silakan dibuat rodanya dulu. Dibuat rodanya dulu. Baru nanti ditempelkan. Ini berarti set, ini berarti happy. Silakan. Karena emosi itu bermacam-macam, tinggal tergantung bagaimana cara kita mengendalikan emosi tersebut. Makanya bagaimana cara kamu mengelola emosi, yaitu kamu membuat dasarnya dulu apa. Nanti adalah petanya, lingkarannya. Ini kan sudah ada rodanya, dan juga ada ujinya. Kamu nanti tinggal tulis coba seperti apa dari diri kamu, bagaimana cara mengenal emosi. Itu seperti itu. Nah, emosi itu digambarkan sebagai stick note itu. Misalkan warna merah kamu taruh di apa, warna hijau kamu taruh di apa, seperti itu. Ya. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Tidak harus bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Ya. Nah, bisa nggak apa-apa yang ada emotikonnya. Emotikonnya bisa apa? Misalkan sebenarnya warnanya apa? Tapi ada gambar emotikonnya. Gambar emotikonnya sudah semua? Sekarang dituntaskan. Sambil dirundingkan siapa nanti yang mau menjelaskan di depan masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok harus ada yang menjelaskan. Siapa yang misalnya pemaparan nanti per kelompok maju, ada yang megang kertas, ada yang menjelaskan makna dari pembuatan kertas tersebut. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 maju terlebih dahulu. Silakan waktu kami persilakan. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 untuk maju ke depan. Salah satu yang menjelaskan, ada yang pegang proyeknya. Yuk, waktu kami persilakan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti tertawa, bertepuk tangan, antusias, gelisah, dan tersenyum lebar. Yang kedua adalah tender. Contohnya seperti lembut, hangat, penuh kasih, mudah tersentuh, dan penyayang. Yang ketiga adalah scare. Contohnya adalah merinding, kaget, berkeringat dingin, gugup, dan lelah. Yang ketiga adalah sad. Contohnya yang keempat adalah sad. Contohnya adalah sedih, berat hati, hampa, terpuruk, dan figuratif seperti dunia itu. Yang kelima adalah happy. Contohnya seperti senang, bahagia, puas, suka, memberi ucapan selamat, dan luar biasa. Maknanya apa mas? Maknanya apa? Makna definisi apa? Keluarga berlong dan sebagainya itu apa? Silakan.
Silakan. Itu maknanya apa? Ibadah itu semua. Kenapa kamu ada dapat itu? Silakan. Berikan alasan. Berikan alasan. Makna lingkaran bisa seperti otak kita. Garis di tengah menunjukkan pusat emosi atau berpikir. Awan menunjukkan ekspresi seperti sedih, senang, happy dan sebagainya. Ya, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Minta tolong diambil fotonya dulu. Apa emang ini? Tapi ada aja nggak apa-apa? Ada aja nggak apa-apa? Ayo, silakan bisa ke tempat. Selanjutnya kelompok 4 untuk maju menyampaikan paparannya. Silakan. Waktu kamu silakan. Judulnya apa, temanya apa, maknanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil peta mengenai peta emosi. Perkenalkan, di sini saya Habib Berdaki. Saya Dia. Saya Rizky Aprilia Bersati. Saya Nuri Meralia. Saya akan membacakan peta mengenali peta emosi. Yang pertama ada happy, yaitu ada gembira. Yang kedua ada riang. Yang ketiga ada bersemangat. Yang kedua ada excited, yaitu gugup, bersemangat, gembira, dan gelisah. Selanjutnya ada sad. Yang pertama ada kecewa, kesepian, bersalah, kasihan, berduka, dan malu. Dan selanjutnya ada angry. Yang pertama marah, cemburu, dan iri. Yang terakhir ada scared, yaitu gugup, cemas, waspada. Makna garis ini menunjukkan penjelasan sesuai peta emosi agar mudah dipahami oleh seseorang. Selanjutnya awan sebagai menunjukkan ekspresi keadaan seseorang seperti happy, excited, sad, angry, dan scared. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan mengenai peta emosi. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Pratama. Saya Ahmad Irsawari. Saya Nadia Pratama. Yang pertama adalah happy, yaitu mendapatkan nilai tinggi, mendapatkan prestasi dan misalnya mendapatkan prestasi yang banyak, mendapatkan sepeda baru, membeli HP hunian, dan bisa mendapatkan uang
usia remaja. Excited yaitu semangat, antusias untuk bertemu teman lama, gembira menyambut liburan, dan rasa tidak sabar ingin membuat hadiah ulang tahun. Z itu mengenali sedih tidak mendapatkan uang saku, sedih habis putus cinta, dan sedih karena mendapatkan nilai yang tidak. Saya mengenai dengan takut kematian, takut kegelapan, dan takut ketinggian. Angry yaitu berkaitan dengan marah, berbicara menggunakan nada tinggi, melontarkan marah kasar, dan wajah memerah. Happy mengenai dengan tenang, mendapatkan nilai tinggi. Coba maknanya apa? Maknanya Makna dari awal. Maknanya apa? Makna hati yaitu cinta, makna bunga yaitu kasih sayang, makna lingkaran yaitu otak, dan makna awal yaitu yang pertama ekspresi happy yaitu senang, yang kedua ekspresi semangat yaitu ekspresi sedih, dan ekspresi takut. Sekian dari kelompok 3. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Abdul Budi. Saya lulusan SMA. Excited. Contoh excited seperti semangat, bergembira, antusias, tertarik, girang. Scared atau takut. Contohnya adalah grogi, ngeri, cemas, tersiksa, ragu-ragu, waspada. Angry atau marah. Contohnya adalah emosi, iri, kesal, benci, tersinggung, cemburu. Happy adalah senang. Contohnya seperti bahagia, kagum, puas, damai, bersyukur, serta bersemangat. Sad adalah sedih. Contohnya seperti malu, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, atau kesepian. Ya, maknanya apa itu? Ada bintang, ada Makna ketiga bintang di sini sering menjadi simbol utama dalam peta konsep. Garis-garis yang membentuk bintang dan menghubungkan bintang ke awan-awan menunjukkan keterkaitan dan hubungan antara berbagai emosi. Gambar awan di sini menjelaskan untuk menjelaskan berbagai emosi dalam diri seseorang. Jadi, tujuan dari kita membuat peta konsep ini adalah untuk membantu memahami sifat emosi seseorang serta menumbuhkan kesadaran diri dan empati. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1 untuk kami persilakan waktu dan tempatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kata konsep mengenai emosi. Di sini ada saya sebagai moderator yang bernama Iqbal Abdul Bisa. Awan emosi. Happy yaitu bahagia, lega setelah menyelesaikan ujian. Riang contohnya karena mendapatkan hadiah. Bangga contohnya karena mendapatkan peringkat 1 di kelas. Angry atau marah contohnya benci karena harus ada di keramaian. Tersinggung karena teman berbicara yang menyakitkan. Iri karena nilai tenang lebih tinggi daripada kelas. Sedih contohnya berduka karena mendengar musibah. Malu karena melakukan kesalahan. Kesepian karena tidak ada yang menemani. Sedih contohnya gugup menunggu hasil ujian. Cemas contohnya merasa khawatir yang berlebihan. Waspada contohnya rawan begal. Excited terlalu bersemangat contoh karena mendapatkan kabar libur sekolah. 2. Berpikir positif kalau diri sendiri itu bisa menjalankan semua kehidupan. Mungkin keadaan kertas ini masih rapi. Ya, terus menyesal nggak? Jika misalnya jika itu adalah siswa, mungkin Bapak Ibu guru akan mengingatkan tentang emosi yang harus dikontrol dengan baik. Baik, bahwa kondisi kertas ini adalah ibarat kata ini adalah siswa, ya. Jadi ketika siswa ini sudah ada di SMA kita, apakah kita menyesal menerima panjenengan semua? Nah, kalau tidak bagaimana? Berarti harus kita jaga stabilitas dari kondisi emosional dari anak-anak. Jangan kita biarkan dan juga jangan kita kita halangi, karena setiap orang itu memiliki emosi yang berbeda. Seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Mbak Lina itu tadi betul, bahwasanya seperti halnya awan. Awan itu kadang mendung, kadang panas, kadang cerah, juga kadang tidak menentu. Ibarat kata mungkin Abi hari ini bahagia pagi ini, belum tentu nanti jam 12 siang, jam 1 siang bisa saja bad mood, ya toh Mas Abi, ataupun bisa saja nanti sedih ataupun bahagia lagi sore. Nah itu seperti halnya emosi kita, karena emosi itu sejatinya adalah faktor dari hereditas. Faktor hereditas itu adalah faktor dari keturunan sejak lahir. Itu seperti itu. Jadi lahirnya manusia itu sudah ada yang namanya karakter dan juga sudah ada yang namanya emosi, seperti itu. Nah, di sini ada pembelajaran sosial emosional, ya, menyadari diri. Di sini ada kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Nah, jadi setiap orang itu harus bisa yang namanya mengenal bahwasanya saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu ataupun khawatir. Coba di sini ada nggak yang diomong sedikit sensitif, yang disindir sedikit up media sosial?
Misalkan ada yang nggak terima ngomong di belakang, grundel di belakang, artinya nanti ada yang namanya grup gibah. Itu seperti itu. Ada nggak sih? Ada nggak sih orang seperti itu? Ada. Ada toh? Ibarat kata kita ngendong di tempat tetangga, ya, ngendong di tempat tetangga itu sudah menjadi bahan topik pembicaraan setiap tetangga atau masyarakat. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengerti emosi kita. Besok kalian akan menjadi seorang bapak, akan menjadi seorang ibu. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan emosi, itu nanti bagaimana kamu membangun rumah tangga seperti itu, ya? Jadi kata emosi kalian hari ini adalah emosi yang dibentuk untuk masa yang akan datang, seperti itu. Bisa disuruh sholat, bahkan disuruh beli gas, beli galon, juga bahkan. Tapi kalau ada syaratnya, misalkan beli galon, beli gas, ada uangnya, sekali jalan 5.000, Pak, sekali jalan 5.000, Bu, pasti berangkat. Belum lagi kalau subuh sudah aja sholat tuh khairun minan naum, ya kan? Mereka masih tidur, dibangunnya malah mengamuk. Ada nggak yang seperti itu orang itu? Ada toh? Bahkan ada yang bablas nggak sholat subuh, pasti ada. Nah, di sini ada manajemen, ada responsible decision making, terus kemudian relation skill. Di sini ada happy, senang, sad itu apa sih? Sad itu apa sih? Apa? Sad itu apa? Coba, apa coba? Happy, sad, cozy, good ideas. Apa coba? Apa coba? Sad itu apa coba? Nah, cozy, coba apa? Cozy. Cozy itu apa? Apa coba? Cozy. Gawainya dibuat apa? Gawainya dibuka. Apa coba? Cozy itu apa? Apa coba? Nyaman. Cozy apa? Nyaman. Hah? Nyaman. Jadi ada senang, ada aman, ada sejuk, ya, sejuk, paham? Ya, sejuk terus good ideas kok. Good ideas kok. Ide, jadi di sini ada senang, aman, nyaman, dan ide yang cemerlang. Kalau saat ini kita berada di zona hijau, makanya tadi saya katakan, update hari ini bahagia jam segini, nanti jam 1, jam 3, belum tentu. Pulang-pulang bisa saja dia emosi. Pulang-pulang belum ganti baju, disuruh orang tua suruh narik, misalkan, sudah pasti kan emosi dan sebagainya. Di sini ada otak kita di sini ada neokortex, limbic brain, terus reptilian brain. Nah, kamu itu berada di mana sekarang? Apakah kamu berada di neokortex atau limbic brain atau reptilian brain? Kira-kira kamu itu masuk di yang mana coba? Nah, di sini ada gambar dinosaurus. Jadi di sini ada, ayo kenali otak kita, karena dengan mengenal otak kita jadi bisa mengendali. Di sini dinosaurus reptilian brain, bahwa di sini dinosaurus yang tidak mengendali, reptilian brain ini kodenya hanya tempur atau kabur. Jika kodenya aktif,
bulan dan bawah logika otomatis mati. Maksudnya gimana coba di sini juga yang kamu ketahui. Jadi ketika adu mulut antara kamu dengan orang tua ataupun murid dengan guru, berarti yang muncul itu apa? Dinosaurus. Dan itu reptilnya itu kamu otak hewan itu keluar. Ya, di situ akan terlihat. Jadi ini ada salah satu pertentangan antara guru dengan siswa. Nah, ketika guru dengan siswa baru dengan baru terjadi, itu otomatis yang muncul ini adalah dinosaurus. Itu seperti itu. Berbeda dengan ini, di sini ada pawang, ada dinosaurus. Saya nggak bisa jadi ada dua anak di sini. Satunya emosian, satunya itu adalah membantu, menolong. Jadi ketika teman kamu misalkan butuh bantuan, kamu jangan seakan-akan menjerumuskan dia terhadap apa? Ketidakmampuan dari panjenengan. Misalkan menanyakan tugas dari besok apa? Sekedar menanyakan informasi misalkan, ya kan? Ada harapan misalkan. Kalau teman kamu tidak dikasih bantuan informasi, akan emosi dari sini. Ya, padahal itu sekelas sama, emosi kan? Nah, artinya apa? Kalau terjadi seperti ini, harus saling membantu karena sejatinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, itu seperti itu. Di sini ada emosi, ada respon tindakan, ada emosi, ada juga di sini juga ada respon tindakan. Bahwa di sini yang namanya emosi itu pasti juga akan direspon oleh tindakan, ya kan? Jadi kalau misalkan ada emosi membabi buta misalkan, itu direspon nggak kira-kira baiknya? Direspon nggak? Misalkan ada orang demo tuh besar-besaran, perusahaan fasilitas negara dan sebagainya. Misalkan kayak bapaknya Raffi sama tentara misalkan, dia itu wajib melerai nggak dari demo itu? Wajib nggak itu? Alasannya kenapa coba? Alasannya kenapa ya? Coba, ada demo besar, kan emosi luapannya itu. Terus bapakmu itu melerai, sebagai respon tindakan. Itu apa coba tujuannya? Tujuannya adalah memfasilitasi semua Terus? dan tidak terjadi kerusuhan atau kekerasan. Nah, terus kan ada emosi lagi, terus tidak lagi, ya kan? Berhenti. Terus ada tindakan lagi. Itu bagaimana coba? Maksudnya? Sudah emosi, tiba-tiba muncul lagi demo itu, direspon lagi. Itu karena apa coba? Apa kenapa? Coba. Kenapa coba? Ayo, kita berpikir. Coba. Berarti apa coba? Sudah emosi, direspon, emosi lagi, terus berhenti, direspon lagi. Berarti apa itu? Tandanya berarti apa? Mungkin dipancing emosi, Ya. dan juga kurangnya pemahaman. Oke. Coba saya ingin tahu ada pengalaman pribadi nggak terkait emosi? Coba dari Mas Edi coba. Coba emosinya itu apa? Sampai direspon emosi lagi. Coba
Pengalaman pribadi, jujur saja. Ya, sambil berdiri. Berdiri. Silakan. Pasti ada toh. Dijailin sama teman. Misalkan di ngecek sama orang tua, terus HP-nya digunting, terus salah oh, kurang emosi dah coba. Kurang emosi dah. punya dipegang juga lari-lari Itu kan di sekolah ya. Coba di rumah. Coba. berangkat sama sepupunya Bertanya sama itu masalah juga. Pada saat itu. rebutan HP. Ya, terus tindakan kamu bagaimana? Ya marah terus menasihati agar HP-nya kembaliin. Alhamdulillah. Ya Terus setelah itu artinya akhirnya damai, terus akhirnya minta dibeli saja. berarti secara tidak langsung Mas Edi itu tadinya emosi, jeda, terus ada respon tindakan. Responnya apa tadi? Diberikan jajan. Tapi kan tidak semuanya itu seperti itu, ya kan? Jadi kalau mengatur emosi dengan cara token ekonomi, ya itu gak jadi. Ya kan? Berkata kalau mendidik anak cukup hanya dengan token ekonomi, uang, kira-kira jadi. Dan jadi toh itu tidak akan mendidik yang namanya suatu karakter atau emosi. Terus apa namanya? Di sini ada P tambah R sama dengan O, min 3 ditambah min 3 sama dengan min 6. Min 3 ditambah 5 sama dengan 2. Di sini ada respon, ada plus ability sama dengan respon ability. Rumusnya, misal saya merasa saat kamu dia berharap, contoh saya merasa kesal saat kamu menyerobot pena saya berharap kamu bisa ambil dengan tertib sesuai dengan urutan gilirannya. Ini contohnya seperti ini. Karena apa? Kalau yang namanya masalah tidak bisa 1 tambah 1 ketemunya 2, ya kan? Tapi bisa saja 1 tambah 1 ketemunya 11. Karena apa? Memakai problem solving yang berbeda. Misalkan dengan plan A tidak bisa memakai plan B seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Ya, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Untuk proyeknya nanti dikumpulkan dan nanti bisa didokumentasikan sebagai arsip di kelas kalian terkait masalah peta emosi. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengendalikan emosi dengan sebaik mungkin, apalagi kalian masih masa-masa di usia remaja. Baik, untuk penutupan pada pagi hari ini nanti dipimpin doanya Mas Raffi untuk doa setelah selesai pembelajaran. Waktu dan tempat akan bersama. Jalan kaki saja. Siap, doa mulai. Selesai. Cukup sekian. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.